Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman di channel YouTube Coach Hendra Hilman. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, seperti biasa Anda bisa nonton dulu, lalu jangan lupa like dan kasih komen di bawah, dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi setiap saya upload video-video baru. Oke? Nah, hari ini saya akan memberikan judul yaitu mengapa sebuah perusahaan UMKM atau perusahaan yang kecil itu harus scale up. Ya, kenapa kita tuh perusahaan tuh jangan begitu-begitu aja? Kenapa harus scale up? Harus meningkat, harus grow begitu ya? Kenapa seperti itu? Lalu, apa sih 4 ciri-ciri bahwa perusahaan UMKM Anda harusnya sudah mulai scale up? Jadi 4 ciri-cirinya apa saja? Nah, itu semua akan saya bagikan di video kali ini ya. Nah, Anda silakan bisa simak ini semua ya. Nah, jadi begini. Kenapa sebuah perusahaan UMKM itu harus scale up? Satu, karena kalau perusahaan ini tidak scale up, artinya begini, banyak perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis yang baru mulai, sudah jalan, ternyata alhamdulillah puji Tuhan bagus bisnisnya, banyak perkembangan, ya omsetnya mulai meningkat, tapi di titik tertentu ownernya bilang gini, Coach udah deh, saya kelihatannya itu cukup sah begitu aja, karena saya udah dapat penghasilan, saya udah cukup dapat dari bisnis saya, yang penting saya bisa mendapatkan profit, saya juga bisa mengelola bisnis saya, selama ini tim saya juga bekerja dengan baik, cukuplah sampai di sini. Ada yang bilang begitu. Nah, pertanyaan, kalau Anda bilang seperti itu hati-hati, bisa jadi pertanyaan itu menjebak, ya, pola pikir yang menjebak Anda. Anda bisa aja bilang, ya udah cukup kok, saya dengan penghasilan segini, dengan pendapatan segini di bisnis saya udah cukup. Nah, pertanyaannya, kalau Anda berpikir seperti itu, ya, kira-kira apa yang terjadi? Ya sudah, akan seperti itu saja. Dan kalau Anda tidak berubah, ya, tidak scale up, bisa jadi Anda mulai ditinggal oleh customer Anda. Pelan-pelan customer Anda mulai pindah ke tempat lain yang mereka lebih update, lebih berbeda, mereka melakukan inovasi dan sebagainya. Sebagai salah satu contoh, ada bisnis konvensional, sebuah rumah makan, dia tidak mengubah caranya, dia tidak mengubah menunya, dia dengan tidak mengubah cara dia berbisnis rumah makan itu masih sama. Pelayannya pun masih ada di sana sudah sejak saya kecil. Ini salah satu rumah makan yang saya pernah kunjungin. Itu rumah makan itu saya kunjungin dari sejak saya kecil sampai sekarang, rumah makannya tetap seperti itu saja. Ya, dan pelayannya sudah lama di situ, dan ya begitu sajalah. Dan pelan-pelan memang ini rumah makannya legendari, tapi karena dia tidak berubah, ya gitu-gitu aja, masih dapat omset, masih dapat profit pastinya. Tapi pelan-pelan customernya mulai pindah, pelan-pelan customernya mulai cari-cari yang lain. Ya, mereka punya customer, tapi yang ya mungkin yang sudah loyal, udah lama gitu, yang sudah ya mungkin yang masih setia, cuma berapa persen lah. Ada salah satu radio juga begitu, ya. Dari saya kecil sudah mendengar radio ini, tapi radionya tidak berubah. Ya gitu-gitu aja. Ya pendengarnya pelan-pelan sudah mulai berubah, dengerin radio lain, dengerin channel lain dan sebagainya. Apalagi sekarang sudah lebih canggih ya. Bisa ada Spotify dan sebagainya. Jadi mulai berpindah. Jadi kalau Anda tidak cepat-cepat scale up, kalau Anda tidak berubah, ya pelan-pelan customer sudah akan meninggalkan Anda. Dan lama-lama makin sedikit yang datang. Itu satu. Kalau terus dibiarkan, apa yang terjadi? Bisa jadi kompetitor Anda sudah mulai masuk ke dalam bisnis Anda, ya sudah, Anda bisa dimakan semuanya. Ya, akhirnya Anda punya bisnis pun sudah susah berkembang, bisa jadi bangkrut. Banyak yang bisnis seperti itu. Customer melihat, atau kompetitor, bukan customer. Kompetitor melihat, wah ini bisnis ini nggak berubah sama sekali. Begitu-begitu aja. Mereka buat yang lebih canggih, mereka buat yang lebih inovatif dan sebagainya. Akhirnya customernya pindah ke sana. Salah satu bisnis yang saya lihat di Bandung, dulu waktu sebelum ada satu bisnis baru ini, saya nggak usah sebut brandnya, ya, tapi saya kasih contoh buat Anda adalah sebuah rumah makan, ya, sebuah rumah makan, ini target marketnya adalah anak-anak muda, begitu ya. Tadinya rumah makannya tuh ramai banget, tapi ternyata kompetitor tuh melihat dari sudut pandang yang berbeda, dia lihat dari angle yang berbeda, ternyata dia bisa memberikan benefit yang lebih, value yang lebih kepada customernya. Akhirnya dia buat rumah makan yang dengan konsep berbeda, konsep kekinian, inovatif dan sebagainya. Customernya pelan-pelan sudah mulai meninggalkan, lama-lama hilang. Dan akhirnya bisnis ini susah untuk survive. Nah, jadi itu. Jadi kalau Anda tidak scale up, itu yang akan terjadi. Apakah Anda mau bisnis Anda seperti itu? Pasti semuanya bilangnya enggak. Berarti kita harus, mau nggak mau, harus scale up, harus berubah, harus inovatif. Supaya apa? Supaya terus berkembang.
Oke, itu. Nah, pertanyaan berikutnya, Coach, berarti kalau gitu apa ciri-cirinya kalau bisnis saya harus scale up? Contoh, Anda mulai jalankan bisnis ya, tapi tadi pelan-pelan sudah customer-nya mulai berkurang. Itu harus cepat-cepat scale up, harus cepat-cepat berubah, harus cepat-cepat inovasi supaya Anda tetap bisa mempunyai customer yang loyal dan customer barunya tambah banyak. Itu satu tanda-tandanya ya. Jadi saya kasih tahu ciri-cirinya adalah satu, Anda mesti melihat, kalau saya jalankan bisnis, tapi lama-lama customer-nya sudah lama-lama berkurang, itu tandanya Anda harus cepat-cepat scale up. Ya. Nomor dua tanda-tandanya apa? Nomor dua adalah tanda-tanda scale up. Kalau bisnis Anda sudah mulai banyak customer malah ya, customer-nya sudah mulai banyak, bahkan Anda sampai nolakin order. Sampai kapasitas Anda itu sangat-sangat full. Bahkan Anda harus, mungkin tim Anda harus bekerja sampai malam, mungkin mereka harus sampai shift-nya ditambah dan sebagainya, sampai Anda benar-benar harus menolak order. Nah, itu artinya Anda harus sudah mulai scale up, harus sudah mulai berubah. Mungkin harus mulai ada hal-hal tertentu yang harus Anda tambahkan di dalam bisnis Anda. Anda tambah mesin, Anda tambah orang, dan sebagainya. Itu harus scale up. Ya, itu tanda-tanda berikutnya. Tanda ketiga adalah gini. Anda bisnisnya misalnya tadinya toko bangunan, begitu ya. Nah, toko bangunan adalah misalnya tadinya pada saat Anda buka toko bangunan Anda, mulai dengan 500 item yang Anda jual di toko Anda. Mungkin 500 item masih bisa dengan program manual, mungkin ya, tapi juga mungkin udah susah ya. Nah, ternyata semakin bisnisnya berkembang, semakin bisnisnya bertumbuh, customer semakin banyak, orderan semakin banyak, Anda sekarang punya bukan hanya 500 item, tapi 50.000 item. Bahkan sampai ada masa-masa tertentu atau waktu tertentu sampai 100.000 item. Nah, pertanyaannya, itu kan berarti tandanya Anda harus scale up. Anda harus siap-siap memperbesar kapasitas. Anda harus mempunyai sistem yang lebih canggih lagi untuk memonitor semua itemnya, kan gitu. Tadinya mungkin laporan keuangannya sangat-sangat simple. Ya cuma 500 item lah. Mungkin dari 500 item yang terjual setiap hari bisa jadi cuma 20 item per hari. Ya, tapi kalau Anda punya 100.000 item, perharinya bisa jadi mungkin bisa 1.000 sampai 2.000 item. Atau mungkin 5.000 item di hari-hari tertentu, karena mungkin ramai sekali. Nah, itu kan nggak bisa dengan cara manual. Timnya pun harus berubah. Mereka pun harus di-upgrade. Kalau perlu Anda hire ataupun rekrut orang-orang baru yang bisa membantu Anda untuk meningkatkan hasilnya, outputnya, begitu kan? Karena sudah 500.000 item nih Anda punya. Lalu gudang Anda juga mungkin udah nggak cukup nih untuk, tadinya cuma misalnya untuk 500 item cukup untuk gudang ini. Tapi karena Anda bakal bisnisnya berkembang, ya permintaan customer lebih banyak, Anda sudah melihat itu, ya Anda harus siap-siap untuk invest beli gudang baru gitu loh. Itu tanda ketiga. Jadi kalau bisnisnya berkembang, itemnya bertambah dan sebagainya, ya siap-siap Anda harus scale up. Tadi invest di tempat bisa jadi dan sebagainya ya. Lokasi Anda juga mungkin harus pindah misalnya begitu. Karena bisnis Anda semakin grow. Ya. Nah, terus contohnya atau Anda punya salon atau Anda punya bisnis yang cuma tiap hari itu Anda jualan produk A dan sebagainya. Tapi setiap kali Anda buka bisnis Anda itu konsisten. Selalu begitu. Anda tidak perlu harus marketing gimana, konsisten. Bahkan setiap hari malah meningkat. Nah, itu berarti tanda-tanda. Artinya apa? Anda tidak perlu harus mengeluarkan budget yang besar untuk marketing, customer-nya bisa bertambah terus. Nah, itu artinya Anda sudah harus bisa scale up. Contoh, dulu sebelum ada YouTube ya, sebelum ada webinar gitu ya, saya consistently melakukan seminar. Setiap bulan seminar, bahkan ada yang 3 minggu sekali saya seminar. Nah, setelah saya sering melakukan seminar ya, dan itu saya lakukan berkali-kali begitu kan, dengan topik yang berbeda, dan saya sesuaikan dengan kebutuhan pasarnya, kebutuhan target marketnya yaitu pengusaha. Nah, setelah saya konsisten melakukannya, ternyata saya mendapatkan jumlah peserta yang relatif konsisten, bahkan bisa berkembang bertambah setiap kali saya melakukan seminar tersebut ya. Dengan saya melakukan seminar itu, customernya atau pesertanya bertambah ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau saya bisa membuat bisnis saya scale up, artinya begini, kalau saya bisa menduplikasikan, saya buat sistem di seminar yang saya berikan ya, saya duplikasikan dan saya misalnya train satu orang yang juga bisa
melakukan hal yang seperti saya lakukan dan pakai skrip saya, pakai cara saya, artinya saya bisa melakukan seminar di satu kota dan orang itu bisa melakukan seminar di kota lain. Dan kalau saya punya 5 orang, berarti 5 orang itu bisa melakukan seminar di 5 kota, berarti 5 kali lipat perkembangan dari peserta yang hadir di seminar karena menggunakan cara yang sama. Nah, itu dia. Jadi tanda-tanda keempat adalah kalau Anda ternyata dengan Anda lakukan satu hari, Anda buka toko aja, contoh misalnya Anda punya toko onderdil ya, atau Anda punya toko spare part, buka toko aja setiap hari, yang datang banyak ya, yang datang banyak, yang servis, yang beli, yang itu banyak. Buka toko aja nih, nggak ngapa-ngapain, nggak usah promosi, nggak usah pakai voucher lah, pakai spanduk, nggak perlu begitu. Karena Anda sudah dikenal tokonya, Anda sudah dikenal brandnya di kota Anda ataupun di tempat Anda, dan begitu Anda baru aja buka toko nih, itu udah ngantri tuh yang mau beli. Berarti artinya udah seharusnya scale up tuh. Anda harusnya bisa punya sistem duplikasi sehingga Anda cari kota lain, cari tempat lain, yang begitu mereka juga di tempat lain juga sama buka gitu, langsung ngantri. Nah, itu artinya Anda sudah scale up. Ya, jadi itu udah tanda keempat. Oke? Nah, jadi saya kasih kesimpulan buat Anda. Kasih kesimpulan begini. Video ini singkat, tapi saya ingin berusaha praktis, simple, dan padat isinya buat Anda semua. Jadi begini, kalau bisnis Anda ingin maju, ya, Anda saat ini semua bisnis yang besar itu awalnya dari kecil dulu. Awalnya dari UMKM dulu. Jadi berbanggalah kalau Anda punya bisnis saat ini UMKM masih kecil, is okay. Tapi jangan sampai ya kecil terus seperti pohon bonsai begitu. Ya begitu aja terus selama-lamanya gitu. Jangan begitu, jangan kelamaan gitu ya. Kalau Anda sudah lihat ada perkembangan, Anda sudah lihat ada customer yang begitu banyak ngantri, produk Anda semakin bertambah, yang Anda jual, item-itemnya semakin bertambah, ya saatnya Anda harus scale up. Dan memang harus bisnis Anda itu scale up. Kenapa? Ya tadi kan saya sudah kasih tahu alasannya kenapa. Pertama, kalau tidak scale up artinya customer-nya lama-lama akan meninggalkan Anda. Kedua, akan dihantam oleh kompetitor. Hancur juga. Banyak bisnis-bisnis yang seperti itu. Bahkan mereka nggak sadar kena disrupt gitu kan. Banyak yang seperti itu. Berarti pilihannya adalah scale up atau die. Ya, scale up or die gitu loh. Kalau nggak scale up ya die. Nah, cuman Anda juga harus memperhatikan 4 tanda-tanda bagaimana bisnis Anda bisa scale up. Ya, Anda harusnya bisa lihat itu. Kalau misalnya coach, saya belum waktunya nih, nggak apa-apa. Ya udah, kalau belum waktunya berarti ya nanti dulu. Tapi Anda harus lihat 4 tanda-tanda tadi. Ya, yang pertama tandanya adalah kalau Anda melihat tuh customernya sudah pelan-pelan ini sudah mulai pindah, lama-lama berkurang, berarti itu cepet-cepet Anda harus lakukan inovasi. Itu pertama. Jadi mulai berkurang customernya, mulai mereka yang tadinya misalnya nggak konsisten nih. Misalnya mereka bulan lalu ataupun tahun lalu banyak yang datang. Memang semua bisnis pasti kena dampak pandemi. Tapi bukan hanya faktor eksternal, faktor internal di bisnis Anda. Anda coba lihat data, buka data deh. Tarik 6 bulan sebelumnya. Coba Anda tarik data. Customernya berkurang apa enggak? Nah, kalau sudah berkurang drastis, cepet-cepet lakukan inovasi. Coach, tapi saya sudah coba nih lakukan itu. Cuma bingung gimana caranya. Ya, Anda bisa brainstorm dengan bisnis coach atau dengan mentor supaya Anda lebih terbuka lagi. Apa inovasi yang harus dilakukan di bisnis Anda? Gitu ya. Itu tanda pertama. Tanda yang kedua, apa tadi yang tanda kedua? Tanda kedua adalah bisnis Anda tuh sudah bisa nolak-nolak order tuh. Wah, sorry ya, ini udah banyak banget pesanannya nih, nanti saya harus nolak. Berarti kalau ordernya sudah banyak, ya, pertama Anda harus bersyukur dulu. Wah, bersyukur Tuhan saya dikasih order yang begitu banyak sampai bahkan saya nolak-nolakin. Berarti Anda harus tambah mesin, tambah orang, ya, tambah kapasitas. Kenapa? Ini bisnisnya lagi bagus. Lagi naik banget, ya bagus kalau gitu. Anda harus bersyukur pertama, ya terus kedua ya harus cepet-cepet nambah gitu kan, nambah tempat, nambah segala macam. Itu kedua. Nomor ketiga misalnya Anda saat ini sudah punya, misalnya bisnisnya tadinya Anda cuma bisnisnya item yang dijual cuma 5 macam, misalnya kalau servis kan 5 macam itu sudah banyak juga. Ya, servis 5 macam udah banyak ya. Salon lah misalnya gitu kan, ya bisa gunting, bisa mani-pedi, bisa apalagi hair spa. Itu 5 macam aja udah banyak. Tapi ternyata karena seiring dengan kemajuan zaman dan juga ada perubahan dari segi lifestyle-nya customer, Anda memperbanyak jenis layanan-layanan Anda. Artinya itu juga harusnya scale up sekali. Ya, karena maksudnya scale up gini,
Tadinya misalnya, kalau tadi saya kasih contohnya toko bangunan, ya tadinya cuma jual 500 item, sekarang harus jual 100.000 item. Ya jelas-jelas harus pakai sistem yang lebih bagus, harus hire rekrut orang yang bisa lebih mengerti tentang sistem itu, hire programmer yang bisa bikin program yang lebih simple kita bisa baca. Jangan pakai manual-manual, Anda akan ketinggalan dan Anda akan capek sendiri gitu loh, ya. Jadi itemnya sudah banyak, customernya sudah mulai banyak, tapi masih pakai cara konvensional, ya pasti ketinggalan. Oke? Nah, cara keempat, tanda-tanda keempat maksud saya adalah kalau Anda sudah lakukan bisnis dan Anda setiap kali baru aja Anda buka toko, nggak usah pakai marketing, nggak usah pakai promosi, nggak usah gencar apapun, customernya udah datang. Berarti Anda bersyukur lagi. Itu luar biasa bisnis seperti itu. Bisa jadi mungkin di kota Anda sudah dikenal. Bisa jadi di kota Anda, customer sudah tahu tentang brand Anda dan mereka nunggu toko Anda buka, mereka bahkan sampai antri. Artinya Anda bisa duplikasi. Seperti pada saat saya lakukan seminar beberapa tahun yang lalu, saya consistently seminarnya lakukan terus, dan setiap kali saya seminar, nggak usah saya gencar gimana banget, lakukan promosi biasa saja, regular customernya hampir setiap kali seminar konsisten. Berarti kalau saya bisa duplikasi cara seminar saya, dan saya train 1, 2 orang, 3 orang, dan saya lakukan, saya memperlakukan itu di beberapa kota, bayangkan berapa banyak peningkatan jumlah customer dan omset kalau saya bisa menduplikasikan itu. Anda bikin satu masakan, ya, masakannya enak, dan Anda setiap kali buka aja, atau Anda open order, open PO begitu. Buka open PO, banyak yang beli. Sampai Anda udah, wah repot deh, karena saking banyaknya yang pesan. Berarti artinya Anda sudah bisa duplikasikan itu. Memang harus secara lebih systemized, secara harus lebih rapi, supaya Anda juga harus perhatikan kompetitor dan sebagainya. Karena kompetitor juga pasti akan lihat. Nah, mungkin di situ Anda harus pikirkan, berarti bisnis Anda bisa scale up. Iya kan? Nah, oke. So, semoga apa yang bisa saya bagikan di tips kali ini bisa lebih lagi membuat Anda, come on, jangan nunggu. Ya, kalau sudah tanda-tanda itu, cepat-cepat scale up. Kalau bingung, konsultasi dengan saya. Ya, jangan lakukan sendiri kalau Anda bingung. Ya, kalau Anda jalan sendiri, kalau Anda bingung, nanti tambah bingung. Ya, ngobrol dengan orang yang menurut Anda bisa kompeten, menurut Anda bisa jadi sparring partner, dan bisa membuat Anda semakin lebih tajam membuat strategi. Karena it's your business. Oke, kalau bisnis Anda maju, because of you. Kalau bisnis Anda keren, karena Anda. Oke, so make the right decision. Semoga bisa membantu Anda. Sukses selalu, salam sehat, salam positif, dan salam pengusaha.